Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 11 ayat pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, salah satu tema penting atau topik penting dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman yang mendasari setiap perjalanan hidup kita. Kita pasti pernah berjumpa dengan orang yang mengatakan dirinya baik, dan memang kita membuktikan dia adalah orang yang baik. Tetapi kadangkala ketika dia menghadapi satu pergumulan, kita meragukan prinsip tersebut karena kita melihat justru dia tidak seperti orang beriman, atau bahkan justru jauh dari prinsip orang beriman. Oleh karena itulah iman itu harus teruji. Iman itu harus terbukti dalam segala keadaan, atau apapun keadaannya, iman itu harus terbukti dan menghasilkan buah yang baik. Pagi ini kita kembali mendengarkan firman tentang iman dan kehidupan orang beriman. Istilah ini sangat relevan dan melekat dalam kehidupan orang Kristen, orang-orang beriman. Firman ini disampaikan kepada orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang mempertanyakan bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana sebenarnya Tuhan melihat pergumulan kita? Apakah Tuhan membiarkan? Atau apakah Tuhan akan menolong? Atau apakah ada sesuatu yang bisa membuat kita bertahan? Sebagaimana sering kita dengar tentang kehidupan jemaat mula-mula, mereka sebenarnya tidak hidup dengan baik. Mereka seperti kelompok kecil di dalam bangsa yang sangat besar. Banyak hal yang membuat mereka goncang. Banyak hal yang membuat mereka seakan-akan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Lebih baik kita meninggalkan semuanya ini, karena semuanya ini membuat kita semakin jauh dari hal baik. Atau bahkan mungkin istilah yang sangat relevan sekarang, kita bermasalah karena kita mengikuti Tuhan. Kita bergumul karena kita mengikuti Tuhan. Bagaimana jika itu terjadi kepada kita? Penyebaran jemaat mula-mula itu terjadi karena ancaman dari Romawi. Tetapi ketika mereka pergi ke tempat yang sangat jauh, ketika mereka berpencar, justru itu tidak membuat mereka aman. Ternyata dimanapun mereka berada, penolakan, pergumulan, kebencian itu selalu menghampiri. Sepertinya kebencian itu selalu mengikuti mereka. Tapi kembali ditanyakan, bagaimana? Masih mau bertahan? Bagaimana? Masih maukah setia bersama dengan aku? Beberapa kelompok menghasut mereka untuk meninggalkan Yesus, untuk menanggalkan imannya, untuk menyangkal Tuhannya. Keadaan seperti ini tidak bisa kita pungkiri. Bahkan mungkin tidak karena Romawi yang berkuasa. Apapun keadaannya itu akan datang. Sehingga mereka atau kita akan berkata, aku capek Tuhan. Aku sepertinya sudahlah menyudahi ini. Aku tidak mau lagi berjalan bersama Tuhan. Mungkin akan lebih baik kalau aku keluar. Terlebih ketika apa yang mereka bayangkan tentang janji penyertaan Tuhan, bahwa aku akan menyertai engkau sampai hari-hari ini akan berakhir. Aku akan berjanji bahwa aku akan setia kepadamu. Justru penyertaan itu sepertinya tidak ada. Dari sini kita melihat bahwa perasaan mereka tidak baik-baik saja. Mereka berharap Yesus datanglah untuk menolong kami. Yesus hadirlah seperti yang kamu janjikan. Tapi ternyata semua itu tidak terjadi. Mungkin kita juga pernah dan mungkin akan mengalami hal yang sama. Apakah iman kita akan goyah? Apakah iman kita akan kokoh? Atau tindakan lain akan muncul, bahkan mungkin yang tidak pernah terpikirkan. Sampai orang akan berkata, aku bingung dengan dia. Aku tidak membayangkan dia akan melakukan hal seperti itu. Padahal dia pendoa. Padahal dia orang yang rajin beribadah. Oleh karena itulah, melihat apa yang terjadi dengan Ayub dan Abraham, kita menjadi sadar bahwa jangan-jangan Allah sengaja membiarkan itu datang. Atau Allah ingin menguji, melihat kita
apakah saya atau kita semua adalah orang-orang yang kokoh, yang teguh berpegang pada yang kita percayai. Sebagai orang beriman, penulis surat Ibrani menegaskan agar kita membangun segala tindakan kita, seluruh hidup kita atas dasar iman yang benar. Iman menjadi pondasi untuk semua tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, pastikan imanmu sudah kuat. Dan apa yang kau lakukan itu berangkat dari iman yang kuat dan benar itu. Jadi bukan karena keadaan atau bukan karena orang lain. Kita setia bukan karena keadaan, kita setia bukan karena orang lain, tapi karena yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena yakin Tuhan sudah menolong, karena yakin Tuhan akan setia kepada kita. Dalam kehidupan kita saat ini, persoalan harapan juga menjadi persoalan penting. Persoalan penglihatan juga persoalan penting. Saya mengharapkan ini dalam hidup saya mengharapkan sesuatu. Saya berharap saya harus menjadi orang yang sukses. Tapi saya melihat keterbatasan saya sepertinya tidak akan mampu. Akhirnya saya mengubur dalam-dalam harapan itu. Saya mengharapkan saya menjadi orang sukses, tapi saya melihat ekonomi saya kurang baik. Akhirnya saya mengubur dalam-dalam pengharapan itu. Padahal Tuhan sudah siap sedia untuk menolong saya, untuk menopang saya. Hanya karena saya mengandalkan hitung-hitungan manusia. Hanya karena saya mengandalkan pikiran saya. Bahkan banyak orang yang tidak mau mencoba, tidak mau berjuang hanya karena pikirannya berkata, kamu pasti gagal. Banyak orang yang tidak mau percaya pada pertolongan Tuhan karena perkataan manusia, karena analisa manusia berkata, kamu pasti gagal. Sehingga keterbatasan ini seakan-akan lebih mempengaruhi daripada pertolongan Tuhan. Iman harus menjadi dasar dari segala harapan. Hal ini jugalah yang membuat Abraham tidak pernah putus harapan. Dia selalu berdoa, dia selalu berharap. Dan tentunya kita juga harus berharap seperti Abraham. Yang kedua adalah keterbatasan penglihatan. Hal yang tidak bisa kita lihat tentu membuat kita tidak mau berjalan, tidak mau melangkah. Sama seperti Thomas, dia tidak mau percaya hanya karena dia tidak melihat. Itu memang kebiasaan Yahudi. Tapi hati-hati, jangan sampai karena kita tidak melihat itu membutakan iman kita. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, tapi aku tidak melihat penyertaan-Mu Tuhan. Jangan hanya karena kita tidak bisa melihat, kita menjadi tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Allah akan datang. Penyertaannya itu selalu nyata. Hanya saja waktu dan tempatnya berbeda. Maka mari, jangan kita biarkan pondasi yang lain merusak kehidupan kita. Jangan kita biarkan pengorbanan Kristus, hubungan kita dengan Kristus itu menjadi rusak. Biarkan dia semakin kokoh, biarkan dia semakin dikuatkan, dan itulah yang membentengi segala tindakan kita. Maka banyak hal di luar kendali kita, kemampuan kita yang mungkin mempengaruhi kita. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan lebih kuat untuk menopang kita, untuk membuat kita tetap berdiri teguh. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan, yang menyadarkan kami tentang pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya segala hidup kami, tindakan kami, prinsip hidup kami dibangun atas dasar iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun keadaannya kami tetap setia sebagai orang beriman. Apapun keadaannya dan dimanapun kami berada, kami tetap percaya bahwa Tuhan menghendaki kami sebagai orang benar. Satu hari ini kami akan memulai rangkaian kegiatan kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan menopang kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.